Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan diambil dari Amos pasal 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara-saudara sekalian, ketika seorang anak kecil membaca ayat ini, maka dia bertanya kepada ayahnya. Dia mengatakan, apakah Tuhan pernah hilang? Makanya Tuhan harus dicari. Kemudian dia bertanya juga, apakah Tuhan pernah pergi meninggalkan kita sehingga Tuhan itu perlu dicari? Lalu si ayah menjawab, Tuhan tidak pernah hilang, Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita, tapi kitalah yang sering meninggalkan jalan Tuhan, kitalah yang sering tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin di zaman sekarang ini, di saat yang sulit ini, mungkin kita juga akan berpikir seperti seorang anak kecil ini, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan jauh dari kita, sehingga kita mencoba mencari di mana Tuhan. Segala usaha kita cari di mana Tuhan, di mana saya bisa bertemu dengan Tuhan. Kita pergi ke tempat tertentu, kita pergi ke tempat yang dikultuskan, yang dianggap kita bisa bertemu dengan Tuhan di tempat itu. Akan tetapi semuanya sia-sia, karena yang Tuhan harapkan melalui firman Tuhan ini adalah, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang mempunyai arti, kita harus selalu mencari, kita harus selalu menyelidiki apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan dari kita sebagai orang percaya, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Mencari Tuhan bukanlah pergi ke satu tempat mencari Tuhan, tetapi justru kita harus mengenali diri kita, harus menggali diri kita, harus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah, melalui doa-doa, melalui pembacaan firman, sehingga dari apa yang kita lakukan itu, kita dapat bertemu dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, apapun yang kau perbuat kepada saudaraku yang paling kecil ini, engkau berbuat kepadaku. Berarti apa yang kita lakukan kepada orang di sekeliling kita, apa yang kita perbuat kepada orang-orang terdekat kita, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Jika kita ingin mencari Tuhan, jika kita ingin bertemu dengan Tuhan, lihatlah orang-orang di sekelilingmu. Lihatlah orang-orang kecil, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, karena di situ kita akan bertemu dengan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ada satu buku karangan Antonio de Melo dengan judul Mencari Tuhan dalam Segala. Dari buku itu kita bisa melihat bahwa kehidupan rohani kita, kehidupan spiritualitas orang Kristen harus selalu digali, harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, sampai kita bisa memperoleh spiritualitas Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita yang penuh cinta kasih dan penuh perbuatan yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Selamat mencari Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP.
kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.